كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas Fiqih yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita yaitu tentang ahkam al-adhan wal iqamah. Secara ringkas sudah kita selesaikan. Ya, di sana muallif menyebutkan keutamaan-keutamaan adzan, ya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 70 hasanah wa li kulli iqamah 30 hasanah." Ya, kata Nabi, barang siapa yang adzan selama 12 tahun. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang adzan 12 tahun, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam syurga. Dan setiap adzan yang dia kumandangkan akan dituliskan kepadanya 60 kebaikan. Kemudian setiap iqamah yang dia kumandangkan seharinya, setiap hari ditulis baginya 30 kebaikan. Berarti adzan dan iqamah memiliki 90 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalha. Kata Nabi, setiap satu kebaikan balasannya 10 kali kebaikan. Berarti 90 kali 10, 900 kebaikan setiap hari akan didapatkan oleh seorang muadzin. Kemudian 900 kebaikan ini kita tidak tahu betapa jumlahnya, berapa besarnya, bagaimana bentuknya, hanya Allah yang mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya muadzin itu sangat besar keutamaannya. Terus kenapa Nabi enggak pernah adzan? Disebutkan kesibukan Nabi dengan amalan yang lainnya sehingga tidak sempat beliau atau tidak ada waktu bagi beliau untuk adzan. Dan ada amalan yang lebih besar daripada adzan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita lanjut, ya. Qala al-muallif rahimahullah, babun fi syurutis shalah. Kita sudah masuk ke dalam bab syarat-syarat di dalam as-shalah. Isyaratu lughatan al-alamah. Syarat secara bahasa maknanya adalah tanda, alamat. Waqad jaa asyratuha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh telah datang asyratuha ay alamatuha. Alamat-alamat kiamat, tanda-tanda kiamat, ya. Sini alamah maknanya adalah syarat, alamah secara lughah maknanya adalah al-alamah. Baik, adapun secara syarak adalah kata beliau, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujud wa la adamu lidzatihi. Baik, adapun secara syarak adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya syarat, maka tidak ada masyrut. Seperti apa masyrut? Misalnya salat. Apa syarat salat? Wudu misalnya. Maka ketika tidak ada wudu, maka tidak ada salat. Walaupun dia melakukan pada waktunya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bimbingan Nabi, tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat. Baik. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan tidak mengharuskan setiap ada syarat pasti ada masyrut. Ya, seperti orang wudu. Apakah ketika dia berwudu otomatis langsung sudah salat? La. Bisa jadi dia wudu untuk apa? Untuk mendinginkan badannya, atau memang dia ingin menjaga wudunya. Ya, ini syarat secara syarak. Sesuatu yang mengharuskan. Ketika tidak adanya syarat, maka tidak ada masyrut. Namun bukan berarti ketika sudah ada syarat pasti ada masyrut. Baik. Kemudian wali salati, kata Syekh, syara'id la tasihhu illa biha.
Bagi salat itu memiliki syarat-syarat. Syara'id itu jamak dari syartun, syartani, syara'id. Jamak taksir. Ya, bukan jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Kenapa? Karena syarat sini tidak berakal. Bisa kita jamak taksir kalau seandainya sesuatu yang berakal. Taib Zaidun, Zaiduna, ya, jamak mudzakkar salim. Adapun syarat tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena dia isim yang tidak berakal. Syara'id la tasihhu illa biha. Syarat di sini bagi salat itu memiliki syarat-syarat di mana salat tidak sah kecuali dengan syarat tersebut. Idza udimat aw ba'daha lam tasihha as-salatu. Kata beliau, ketika tidak ada syarat, ya misalnya dalam salat itu dibutuhkan sekian syarat, 10 syarat misalnya atau 6 syarat sebagaimana yang akan disebutkan oleh muallif di sini, ketika tidak ada syarat semuanya atau tidak ada sebagian syarat atau tidak melaksanakan satu syarat dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, maka tidak sah salatnya. Berbeda kalau seandainya dia tidak mampu melakukannya. Misalnya wudu, tentunya syarat bagi sahnya salat. Ketika seorang tidak mampu untuk berwudu, air ada, namun tidak mampu karena penyakit yang dia derita, atau tidak memiliki air, ini lain, ya. Dia tidak melakukannya bukan karena tidak ada air atau bukan karena tidak mau melakukannya, namun karena memang badan dia tidak mendukung, tidak mengizinkan untuk melakukannya. Maka pada saat itu boleh diganti dengan apa? At-tayammum. Ini ala sabil misal. Wa minha, maka di antara syarat-syarat tersebut adalah awalan dukhulu waqtiha. Syarat yang pertama adalah masuk waktunya. Berarti seorang yang sholat bukan pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sholatnya. Kalau seandainya setelah dia lakukan baru dia teringat ternyata belum masuk waktu, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Yang pertama adalah dukhulu waqtiha. Qala ta'ala wa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin kitaban mawquta. Waktu-waktu yang telah ditetapkan, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay mafrudan fi awqati muhaddadah, yaitu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatawqitu huwa tahdid wa qad waqata Allahu shalah wa qad waqata Allahu as-salata. Tauqid ay tahdid. Dikatakan sini mawquta ay tahdida, batasan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga di sini kita yakin atau dalam ayat ini bahwasanya yang menetapkan waktu salat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan nabinya, namun Allah sendiri yang menetapkan waktu salat. Bimana annahu subhanahu haddada laha waqtan minaz zaman, bahwasanya Allah sendiri yang telah menetapkan waktu-waktu bagi orang yang ingin melaksanakan salat. Wa qad ajma'al muslimuna ala anna lis-salawatil khamsi awqatan makhsusatan mahdudatan la tujzi qablaha. Sepakat kaum muslimun, tidak ada khilaf seorang pun, ya, dari kalangan kaum muslimun bahwasanya salat yang 5 waktu itu ada ketetapan waktu yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sah salat sebelum masuk waktunya. Baik. Kemudian qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, as-salatu laha waqtun syarataha Allahu laha la tasihhu illa biha. Ya, berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, salat, ya, baginya ada waktu yang telah Allah tetapkan waktu tersebut di mana tidak sah, yang telah Allah syaratkan waktu tersebut di mana tidak sah salat kecuali dengan waktu tersebut. Jelas ini enggak ada khilaf di antara para ulama atau kaum muslimin tentang waktu-waktu as-shalah. Baik, kemudian kata beliau, wa hadhil mawaqit kama yali. Beliau akan sebutkan satu persatu waktu duhur seperti apa, waktu asar dan seterusnya. Kata beliau, salatul duhur. Kapan mulai waktu salat duhur? Yabda'u waqtuha bi zawali syams ay mailiha ilal maghrib. Ya, ilal maghrib maksudnya ke barat. Yaitu waktu duhur itu mulai zawali syams. Jadi syams pertama di tengah, ya. Dan termasuk waktu dilarang kita salat ketika matahari pas di tengah, ya, di tengah langit. Sehingga di sini bayangannya tidak kelihatan. Karena semuanya bayangan itu di bawahnya. Nah, ketika condong ke barat berarti otomatis bayangan ke timur.
Nah, begitu kelihatan condong ke barat, kelihatan bayangan sudah mengarah ke timur, maka pada saat itulah masuk waktu adzuhur. Ya, dari dulu para sahabat tidak ada jam, sehingga mereka melihat dengan waktu. Dan orang sekarang juga menetapkan waktu dengan matahari, menetapkan waktu-waktu sholat itu dengan jam, itu sudah mereka tetapkan sebelumnya dengan matahari. Baik. Berarti sini walaupun kita mengetahui waktunya, ya, namun tidak boleh bagi kita untuk adzan. Ini sudah masuk waktu. Kenapa orang lain belum adzan? Dalam keadaan kita melihat sendiri matahari. Ini akan terjadi fitnah mungkin, ya. Mungkin kita lihat ini sudah masuk waktu, tapi jam yang ditetapkan oleh pemerintah masih 10 menit lagi misalnya, atau masih 5 menit lagi. Kemudian kita adzan. Jangan seperti ini. Ini sekedar kita mengetahui bahwasanya waktu-waktu tersebut demikian keadaannya. Tidak perlu kita tajarruk, maksudnya mendahului kaum muslimin yang lainnya untuk kita adzan, mendahului mereka dengan alasan sudah masuk waktu namun mereka belum adzan. Tidak perlu, ya, akan timbul fitnah seperti ini. Ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Wa yu'rafu zawal bi hududid dhil fi janibil masyriq ba'da in'idamihi min janibil maghrib. Yamtaddu waqtu dhuhr ila ay yasira dhillu asy-syai' mithlahu fi tul thumma yantahi bidzalik. Baik, diketahui zawal telah tergelincir matahari, ya, dengan terjadinya dhil itu bayangan fi janibil masyriq, ke arah timur, ba'da in'idamihi fi janibil maghrib, sebelum hilang, ya. Sebelumnya berarti bayangan ke sebelah barat. Kemudian lurus matahari, tidak kelihatan bayangan, begitu tergelincir ke barat matahari berarti baru terlihat bayangan ke sebelah timur, maka pada saat itu masuk waktu zuhur. Karena kata Nabi SAW, waktu zuhur itu apabila telah tergelincir matahari, dhilla rajul ka dhillihi, ya, seperti waktu zuhur ila zali syams wa kana dhillu rajul ka tulihi. Jadi ketika masuk kemudian bayangan seseorang itu sudah sesuai dengan keadaannya, maka pada saat itulah masuk waktu zuhur. Baik. Wa yustahabbu ta'jiluhu fi awalil waqt. Maka di sini dimustahabkan, dianjurkan untuk melakukan salat di awal waktu, illa fi syiddatil har, kecuali ketika keadaan yang sangat panas. Mungkin sini jarang kita dapati, ya. Di sebagian tempat mungkin sampai 50 derajat panasnya. Maka pada saat itu keadaan demikian Nabi memerintahkan agar supaya dihentikan dulu salat. Jangan diadzan dahulu walaupun sudah masuk waktu. Kata Nabi, kalau seandainya keadaannya tidak seperti ini, maka silakan adzan pada awal waktunya. Begitu masuk waktu zuhur, maka silakan adzan. Fa yustahabbu ta'khiruha ila yang kasira al-har. Baik, kemudian dimustahabkan untuk diakhirkan waktu zuhur sampai panas itu menghilang. Ini sunnah, ya, mustahab kalau bisa dilakukan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal har fa abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila panas yang sangat terik, yang sangat, maka akhirkanlah salat. Abridu, ya. Sini bahasanya dinginkan salat. Maksudnya diakhirkan sedikit waktu salat sampai fa inna shiddatal har, kata Nabi, sesungguhnya panasnya matahari itu termasuk uap dari jahannam. Sehingga sabar sebentar, ya, begitu agak hilang panasnya baru dikumandangkan al-adzan. Ini kalau dilakukan. Baik, bukan wajib, ya, dianjurkan. Namun di sini kalau kita lihat sepertinya nggak ada panas sampai 50 derajat, ya. Ini di sebagian daerah seperti di Arab, ya, sebagian tempat tanah Arab, di sana memang kita rasakan bagaimana panasnya sampai 50 bahkan lebih terkadang. Luar biasa panasnya. Baik. Kemudian salatul asr, jelas, ya, itu waktu salat adzuhur. Salatul asr yabda waqtuha min nihayati waqti adzuhur. Mulai waktunya adalah di akhir waktu zuhur. Ay min masirid dhilli kulli syai'in mithlahu. Sampai ketika setiap bayangan itu sudah sama dengannya, maka pada saat itu masuk waktu asar. Tadi begitu tergelincir sampai batas akhir waktu zuhur kapan? Ketika bayangan seseorang sudah sama dengan orangnya. Baik, itu akhir waktu zuhur. Begitu masuk waktu sudah bayangan setentang dengan seorang, maka pada saat itu masuk waktu asar. Baik. Wa yamtaddu ila isfirari syamsi ala sahih min qaulail ulama. Kemudian kapan akhir waktu asar? Sampai menguning matahari. Sampai matahari kuning, sudah mau tenggelam, ya.
Taib, pada saat itulah akhir waktu salat asar. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqt, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakannya di awal waktu. Wa hiya salatul wusta, dan salat asar ini disebutkan oleh Nabi atau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an adalah salat al-wusta. Wusta secara bahasa apa? Salat pertengahan, salat tengah-tengah. Allati nasallahu 'alaiha li fadliha, dan Allah telah mengkhususkan menaskan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan salat al-wusta. Qala ta'ala hafidhu 'ala salawati wassalatil wusta, hendaklah kalian menjaga salat-salat dan terkhusus salat al-wusta. Ya. Di sana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Basrah. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, shalla bina Rasulullah. Kata Abu Basrah, pernah suatu hari Nabi salat bersama kami salat asar. Faqala inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum fadayya'uha, sesungguhnya salat yang kita lakukan ini, salat asar, telah diperintahkan, ya, telah ditawarkan kepada umat-umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakan salat asar. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain, maka barang siapa yang menjaga salat asar, maka baginya 2 pahala. Ya, balasannya dua kali lipat. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa menjaga 2 salat yang dingin. Apa maksud salat dingin? Berdain, salat asar dan salat subuh, karena waktu itu waktu yang sangat berat dilakukan. Subuh untuk bangun di malam hari. Kalau asar itu bangun di siang hari. Waktu dingin, waktu tidur. Jadi waktu itu sangat berat dilakukan salat. Nah, bagi mereka yang melakukan salat 2 salat tersebut, mereka memiliki keutamaan yang lebih. Baik. Wa qad thabata fil ahadits annaha salatul asar. Jadi salatul wusta dalam ayat maksudnya adalah salat asar. Baik ya. Qala salatul maghrib, kemudian masuk pada salat maghrib. Yabda'u waqtuha bi ghurubi syams. Masuk waktu maghrib ketika sudah tenggelam matahari. Ai ghurubu qarsiha jami'iha, telah tenggelam bulatan matahari seluruhnya. Jadi percikan merah itu, ya, bukan berarti waktu maghrib belum masuk. Tidak berpengaruh. Selama matahari sudah tidak terlihat, baik kita naik ke gunung sudah tidak terlihat, atau di tempat yang rata kita lihat sudah tidak terlihat, maka pada saat itu masuk waktu maghrib. Bihaits la yura minhu syai'un, tidak bisa terlihat bulatan matahari sedikit pun, maka pada saat itulah masuk waktu maghrib. Thumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghibi syafaqil ahmar. Kemudian terus waktu maghrib itu sampai hilang semuanya percikan-percikan merah yang agak keputih-putihan. Jadi itu namanya syafaq. Apabila sudah hilang syafaq ini, maka habis waktu maghrib. Baik. Wa salatul isya yabda'u waqtuha bintihai waqtil maghrib. Kemudian mulai waktu isya itu dengan berakhirnya waktu maghrib. Kapan berakhir waktu maghrib? Bi maghibi syafaq al-ahmar, dengan hilangnya tadi percikan-percikan merah. Baik. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani, dan akhir waktu subuh kapan? Sampai masuk waktu salat fajar, waktu subuh. Yang qasimu ila qismain, maka waktu salat isya itu terbagi kepada 2. Waktu ikhtiyarin yamtaddu ila thulutsil lail. Yang pertama waktu ikhtiar. Ikhtiar ini maksudnya waktu yang dia bisa memilih di dalamnya, bukan sedang darurat safar atau bukan dalam keadaan sakit seperti kita ini. Ya, kita tinggal seperti ini keadaan kita, tidak sedang sakit, maka kapan akhir waktu isya? Sampai 1/3 malam. Kalau kita bagi malam itu 3 waktu, awal malam jam berapa misalnya? Jam 7. Kemudian akhir malam salat fajar jam berapa salat subuh? Jam 5 misalnya. Ya, jam 7 sampai jam 5 berapa jam? Kemudian dibagi 3. Nah, waktu akhir salat isya itu 1/3 pertama. Itu bagi mereka yang ikhtiari, yang mukhtar, yang kita hidup di tempat kita seperti ini, bukan sedang muttar. Kemudian yang kedua, waktu ittirar min thulutsil lail ila tulu'il fajri tsani. Kemudian waktu muttar, misalnya kita sedang safar, ya, perjalanan dengan pesawat. Kita naik pesawat misalnya dari sini habis salat maghrib atau sebelum salat maghrib. Nah, kemudian kita dalam pesawat ini diperkirakan sampai ke misalnya umroh, ya, sampai ke Mekah atau Madinah diperkirakan sekitar jam 4 di sana.
dan masih ada waktu subuh, tidak boleh kita salat di pesawat. Karena salat wajib pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan kecuali ad-darurah. Nah, ini kita termasuk waktunya darurah. Namun kalau seandainya kita perkirakan sampai di sana itu sudah waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, maka silakan salat di atas pesawat. Baik ya. Ini waktu ittirar namanya, waktu yang sedang muttar. Maka pada saat itu boleh kita akhirkan salat sampai menjelang salat fajar. Kita perkirakan sampai ke sana jam 4 subuh, ya, kemudian salat subuh itu sekitar jam 5, salat sampai ke sana. Ini waktu yang muttar. Baik. Kemudian yukrahun naum qabla shalah al-isya. Dimakruhkan tidur sebelum salat al-isya. Kenapa tujuannya? Li'alla yastaghriqa an-naim fatafutahu, agar supaya orang yang tidur itu tidak tenggelam sehingga hilang waktu salat isya baginya. Wa yukrahu al-haditsu ba'daha, kemudian dibenci untuk berbicara ya setelah salat al-isya. Apa tujuannya? Agar supaya segera tidur dan bisa bangun untuk tahajud, kemudian tidak terlewatkan salat fajar. Ini tujuannya. Wa hadza idza kana sahruhu ba'dal isya fi ghairi faidah. Ini dilarang seperti ini kalau seandainya begadangnya seorang di malam hari dengan tanpa ada faedah. Duduk ngobrol tanpa ada faedah, maka ini makruh. Apalagi melakukan perkara yang tidak dianjurkan atau yang haram. Nonton sesuatu misalnya yang tidak bermanfaat, tentunya lebih dilarang. Berbicara saja yang tidak ada faedahnya dilarang. Pada asalnya kita berbicara apa hukumnya? Mubah. Hukum berbicara asalnya mubah. Namun kalau seandainya kita berbicara di malam hari tanpa ada faedah setelah salat isya, maka ini makruh hukumnya. Apalagi melakukan sesuatu yang haram. Baik. Amma idza kana li gharadin sahihin wa hajatin mufidah fala ba'sa. Adapun kalau seandainya ya tujuannya baik, kemudian ada kepentingan yang berfaedah, maka tidak mengapa. Misalnya mudzakarah ilmu setelah salat isya, ya, atau bekerja sesuatu untuk mencari nafkah bagi para pekerja di malam hari, dia tidak bisa bekerja di siang hari, dia harus kerja cari nafkah di malam hari, silahkan, karena ini berfaedah. Namun syaratnya jangan sampai karena pekerjaannya melewatkan dia di salat isya. Maka kalau seperti di keadaannya tidak mungkin bagi dia untuk salat fajar, maka haram dia bekerja di malam hari. Misalnya ya, kalau ada yang seperti ini, mungkin sifat orang seandainya dia tidur 3 jam, dia tidak akan bisa bangun walaupun ditendang misalnya. Maka orang seperti ini tidak boleh dia kerja di malam hari. Dia kerja sampai jam 3, kemudian dia harus tidur. Jam 5 harus bangun, tidak sanggup bangun misalnya. Maka tidak boleh bagi orang ini bekerja yang seperti ini. Baik. Kemudian yang terakhir salatul fajr, salat al-fajr. Yabda'u waqtuha bi tulu'il fajr tsani. Mulai waktu salat subuh itu dengan keluarnya fajar tsani, wa yamtaddu ila tulu'i syams, dan terus sampai keluar matahari. Itu batas waktu subuh, ya. Dengan kalimat yang lain bitulu'il fajr as-sadiq. Karena fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu keluar sebelum waktu subuh, agak putih langit, kemudian hilang lagi, gelap lagi. Kemudian setelah itu nanti kedua baru keluar fajar shadiq, langit sudah memutih, maka pada saat itulah masuk waktu subuh. Disebutkan bahwa sudah terlihat atap-atap rumah, ya, karena sudah mulai kelihatan ini percikan atau matahari, ya, terangnya lah langit. Pada saat itulah masuk waktu al-fajar. Baik. Hada mawaqit, kita baca sedikit lagi. Hadhihi mawaqitus salawatil khams allati faradaha Allahu fiha fa'alaika bittaqayyud biha bihayth la tusalliha qabla waqtiha la tuakhiruha anhu. Waktu-waktu ini 5 waktu bagi salat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, maka wajib bagimu untuk mengkaitkan salatmu dengan 5 waktu tersebut. Bihayth, di mana kamu tidak salat sebelum waktunya dan kamu tidak mengakhirkan salat dari waktunya. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita belum salat asar, kemudian kita salat asar setelah salat maghrib. Ini tidak boleh seperti ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang salat yang mereka lalai di dalam salat mereka. Apa maksud lalai dalam salat mereka? Alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha.
Lalai dalam salat yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ini maksud lalai dalam salatnya. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, kemudian datanglah kelompok, ya, generasi setelah mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka nanti di akhirat akan dilemparkan ke dalam sebuah wadi yang ada di dalam neraka jahanam. Apa maksud sini adha'us shalah? Qala wa ma'na adha'us shalah akharuha an waqtiha, mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Falladhi yuakhiru salata an waqtiha sammahu Allahu sahiyan anha wa mudayyi'an laha. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang mengakhirkan waktunya adalah orang yang lalai dengan salatnya, orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya. Wa tawa'ada bil wail wal ghai wa huwa wadin fi jahannam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang mengakhirkan waktu salatnya dengan ancaman akan dilemparkan ke dalam sebuah lembah yang ada di dalam neraka. Nama lembah tersebut adalah al-wail, ya, lembah atau lembah kebinasaan atau neraka. Baik, kemudian kita ambil satu lagi, ya. Syarat yang kedua sitrul aurah. Syarat yang kedua adalah sitrul aurah. Sitrul aurah ini juga ijma kaum muslimin bahwasanya wajib bagi mereka yang salat untuk menutup aurat bagi yang mampu, kecuali kalau seandainya memang tidak ada pakaian sama sekali. Misalnya kita dikurung di dalam penjara, ya, kemudian diambil semua pakaian kita. Ketika masuk waktu salat tidak ada kemampuan kita untuk menutup aurat, maka salat sebagaimana mestinya, sebagaimana keadaan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dan sini khilaf para ulama apakah duduk atau berdiri. Tetap berdiri yang rajih, ya, walaupun kelihatan aurat, karena memang itu yang disanggupi. Maka orang yang mampu untuk menutup auratnya, kemudian dia tidak mau menutup auratnya dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Wa min syuruti salati sitrul aurah, termasuk dari syarat salat adalah menutup al-aurah. Wa hiya ma yajibu taqtiyatuhu wa yuqabbahu dhuhuruhu wa yustahyi minhu. Qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Syarat dan termasuk syarat salat adalah menutup aurat. Kata mu'allif, wahya ma yajibu taqtiyatuhu, itu yang wajib untuk ditutup. Apa yang wajib ditutup bagi laki-laki? Aurat laki-laki di dalam salat adalah antara pusat dengan lututnya. Ini aurat yang wajib ditutup. Namun orang yang mampu tidak semestinya menutup aurat hanya sebatas itu. Ya, kata Allah khudhu zinatakum inda kulli masjid, dan ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian ketika kalian hendak melakukan salat. Ya, kita ke pesta atau ke kantor atau ke tempat yang lainnya dengan pakaian yang indah, menutup dari badan seluruhnya dari atas kepala sampai ke bawah. Namun ketika kita sholat, kita mencukupkan hanya menutup aurat dari pusat ke lutut, walaupun secara sah-sah, namun kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beradab kepada Allah. Seharusnya untuk kita sholat kita persiapkan pakaian yang paling indah, karena kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dari sah-sah. Nah, adapun pakaian bagi perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini bagi mereka yang sholat di luar yang tidak dilihat oleh orang. Paham ya? Ini kalau seandainya seorang perempuan yang dia menganggap bahwasanya, berpendapat bahwasanya cadar itu wajib, maka kalau dia sholat di depan umum tetap juga dia wajib menutup mukanya. Paham ya? Ini yang berpendapat bahwasanya cadar itu wajib. Pendapat cadar wajib itu pendapat yang termasuk pendapat yang kuat. Pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad dari Syafi'iyah adalah menutup seluruh badannya kecuali mata. Dan ini pendapat yang kuat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Katakanlah kepada kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu, kemudian kepada perempuan-perempuan muslimin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, menjulurkan jilbab itu adalah menutup seluruh mukanya, kecuali ketika dia keluar boleh tampak satu mata, itu pun lil hajah, kebutuhannya untuk melihat. Walaupun ma'ruf ya, masalah cadar itu sebagian ulama mereka mengatakan apa? Tidak wajib.
Namun Syafi'iyah dan Hambaliyah mereka mengatakan wajib memakai cadar. Baik, menutup aurat, menutup muka bagi perempuan. Namun tadi masalah salat, ya, kalau seandainya dia salat di depan umum, maka tidak boleh dia salat sendiri misalnya di rumahnya atau di masjid yang ada hijabnya, maka tidak boleh dia menutup mukanya, harus dia buka. Namun kalau seandainya salat tempat terbuka, dikhawatirkan akan dilihat oleh ajanib, oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh dia menutup mukanya. Baik. Qala Ibnu Abdul Bar, ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala istitari bihi wa shalla uryana. Kata Ibnu Abdul Bar, ajma'u, sepakat para ulama bahwasanya tidak sahnya salat bagi mereka yang meninggalkan bajunya dalam keadaan dia mampu untuk menutup auratnya. Meninggalkan pakaian menutup auratnya dalam keadaan dia mampu. Wa shalla uryanan, kemudian dia salat secara telanjang, maka di sini tidak sah salatnya. Fala khilafa fi wujubi sitril aurah fi salati bi hadratin nasi wa fi khulwati ala sahih. Baik, di sini kata beliau tidak ada khilaf tentang wajibnya menutup aurat di dalam salat, baik itu di hadapan manusia atau sedang bersendirian. Misalnya seorang salat sendiri di kamarnya, salat sunnah misalnya, ya, atau perempuan yang salat wajib, maka juga pakaian ini adalah pakaian yang dipakai di luar salat sama seperti yang dipakai misalnya salat di luar sama dengan pakaian dipakai ketika dia salat di rumahnya. Alas sahih di sini. Berarti sini isyarah kepada khilaf. Ya, isyarah kepada khilaf. Di sana ada sebagian ulama memang, ya, mereka mendapat boleh bagi mereka kalau seandainya salat di rumahnya. Namun ini yang rajih, yang kuat adalah tetap walaupun dia salat di rumahnya, wajib dia menutup auratnya. Aurat perempuan berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tertutup ketika dia salat. Baik, kecuali dia buka muka dan telapak tangannya. Baik. Ini panjang pembahasan yang berkaitan tentang sitrul aurah. Mungkin kita cukupkan di sini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.